Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Kemudian Nabi SAW juga bersabda bahwasanya semua amal tergantung kepada niat. Sesungguhnya manusia akan mendapatkan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita niatkan, sesuai dengan niat kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai di pertengahan, belum pertengahan juga di bulan suci Ramadan. Insya Allah kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keistimewaan niat. Sebelum itu Islam memiliki perbedaan dengan agama yang lain. Islam ini sangat unik karena apa? Ibadah yang dilakukan di dalam Islam tidak hanya ibadah yang terlihat oleh manusia, tidak hanya yang terlihat oleh orang-orang sekitar, tidak hanya ibadah yang terlihat oleh kasat mata, tetapi ibadah di dalam Islam ini juga ada yang bersifat batin, yaitu ibadah yang tidak mengeluarkan keringat, ibadah yang tidak membutuhkan effort tinggi untuk melakukan sesuatu, untuk mengejar sesuatu, untuk memenuhi sesuatu apa yang kita inginkan. Ibadah yang bersifat batin ini adalah ibadah yang berhubungan dengan hati, yaitu niat. Niat adalah bukan hanya rukun Islam, rukun ibadah, tetapi niat itu adalah ibadah itu sendiri. Kemudian Allah itu tidak melihat seberapa banyak yang kita lakukan, seberapa banyak ibadah yang kita lakukan, tetapi Allah melihat seberapa banyak yang kita lakukan dan bagaimana niat kita. Bukan banyak sedikitnya yang Allah lihat, tetapi niat kita yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti perkataan Sayyidina Ali bahwasanya Allah itu tidak melihat berapa banyak yang sudah kita kerjakan, tetapi Allah itu melihat keikhlasan kita untuk melakukan pekerjaan itu. Jadi jika kita ikhlas untuk melakukan apa yang kita niatkan, insya Allah akan membalas segala sesuatu yang kita lakukan dengan pahala Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak tahu berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan. Yang penting kita sudah melakukan sesuatu dengan niat yang baik, dengan hati yang ikhlas tentunya. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang bersifat zahir memanglah sempurna di mata manusia. Memanglah sempurna jika kita lihat dengan kasat mata. Memanglah sempurna atau tamamlah. Tidak ada salahnya kalau kita melihat secara zahir. Tetapi pahala yang kita dapat belum tentu sepenuh apa yang kita lakukan. Walaupun pahala hanya Allah yang tahu. Berapa yang kita dapat, entah banyak ataupun sedikit, itu hanya Allah yang tahu. Karena niat apa? Kenapa? Pahala yang kita dapat belum tentu banyak, karena niat kita yang tidak baik, niat kita yang rusak. Sedangkan ibadah yang bersifat batin memang kurang di mata manusia, memang kurang terlihat ibadahnya di mana. Karena banyak ibadah yang bersifat batin, salah satunya niat. Kemudian karena ibadahnya kurang, tetapi dijamin kalau kita beribadah kemudian niat kita baik, dijamin pahala kita juga akan banyak, sempurna. Allah tidak akan memberikan pahala kepada seseorang, kepada kaum muslimin yang melaksanakan ibadah secara batin maupun zahir dengan niat yang baik, dengan niat yang sungguh-sungguh, dengan hati yang ikhlas. Allah juga tidak melihat seberapa banyak dia mengumpulkan harta di dunia, seberapa banyak dia melakukan kebaikan di dunia tanpa niat yang baik. Jadi semua Allah akan memberikan pahala kepada kita tergantung dengan niat yang kita niatkan, memang dengan hati yang ikhlas tentunya.
Maka dari itu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah, di bulan yang penuh hidayah, di bulan yang penuh ampunan, marilah kita terus memperbaharui niat, marilah kita terus memperbanyak niat di bulan suci Ramadan ini. Apa yang dimaksud dengan memperbaharui niat? Seperti ini, kita beribadah untuk apa? Kita sholat untuk apa? Kita melakukan sedekah untuk apa? Kita membaca Al-Quran setiap hari untuk apa? Itu semua dipertanyakan, untuk apa dan untuk siapa, gitu. Maka dari itu, yang dimaksud dengan memperbarui niat ini adalah semua amal ibadah baik tentunya, amal ibadah yang bersifat positif tentunya, itu hanya diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang baik. Misal, kita melakukan bacaan Quran, ya, kita melakukan bacaan Quran di masjid, atau biasa orang menyebutnya itu tadarus Quran. Niat kita sudah baik nih, niat kita sudah baik untuk membaca Al-Quran. Tetapi karena ada satu orang yang memuji kita, akhirnya niat baik kita itu akan runtuh dengan rasa sombong kita untuk menunjukkan ke orang tersebut yang memuji kita. Jangan sampai niat baik kita itu ternodai oleh pujian-pujian seseorang. Maka dari itu kita perlu untuk memperbaharui niat. Jika kita dipuji, kita perbaharui niat lagi. Dengan cara apa? Dengan cara kita memperbaharui niat di dalam hati aja. Ya Allah, ini bacaan ini aku niatkan hanya kepadamu. Intinya kita harus kembalikan lagi kepada Allah. Jangan sampai kita terlena dengan pujian. Jangan sampai kita termakan dengan pujian orang-orang sekitar. Dan tentunya niat itu penting. Alimu bidatis sudur. Allah itu tahu isi hati manusia. Allah itu maha tahu tentang isi hati manusia. Jadi kita tidak bisa membohongi Allah. Jangan sampai kita membaca Al-Quran hanya ingin mendapatkan pujian dari orang sekitar. Hanya ingin mendapatkan pujian dari keluarga, orang tua, adik, kakak, siapapun itu. Kemudian kita harus juga memperbanyak niat di bulan suci Ramadan ini. Harus banyak niat-niat yang kita jadwalkan. Bukan kita jadwalkan juga, maksudnya pokoknya kita harus berlomba-lomba untuk mencari pahala dengan memperbanyak niat. Misal, saya berniat untuk membaca Al-Quran setiap hari istiqomah. Dengan niat yang baik, karena Allah maha tahu isi hati manusia, insya Allah dengan niat itu pun Allah akan memberikan pahala kepada kita. Dengan niat itu pun Allah akan memberikan pahala. Apalagi jika kita melaksanakan. Lagi-lagi Allah tahu isi hati manusia, jadi kita harus berniat sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang kita niatkan, ini harus mampu dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita berniat, ya Allah, saya berniat untuk bersedekah kepada 50 orang dalam setiap hari selama bulan suci Ramadan ini, tetapi diri kita tidak mampu untuk melakukan itu. Jadi Allah mau kita berniat dengan sungguh-sungguh, walaupun yang diniatkan ini adalah hal kecil. Tetapi jika ini dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang ikhlas, insya Allah kita akan mendapatkan balasan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat, misalnya kita akan ya Allah, saya berniat untuk melaksanakan sholat tepat waktu, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Bertujuan untuk apa? Supaya nanti terlatih untuk selanjutnya, misal. Dengan niat pertama, dengan niat itu sendiri kita sudah mendapatkan pahala. Kedua, jika kita melaksanakan dengan baik, melaksanakan dengan ikhlas sesuai dengan niat kita, dan niat itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memperdulikan pujian orang lain, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sangat melimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat kita simpulkan dari pembahasan, dari beberapa pembahasan yang sudah saya sampaikan barusan. Yang pertama adalah ingat bahwasanya niat ini bukan hanya rukun ibadah, tetapi niat ini adalah ibadah itu sendiri. Kemudian yang kedua, semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan ini akan sempurna, walaupun manusia itu tidak sempurna, tetapi setidaknya kita ingin mencapai tingkat yang maksimal, memaksimalkan
semua yang kita lakukan ingin sempurna di mata Allah, maka niat kita juga harus sepenuhnya. Niat kita juga harus penuh, niat hanya lillahi ta'ala, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang ikhlas. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.